Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, lagi Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk bentar ya, situasinya maskulin. Insyaallah ini bisa resonate 90%. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasinya maskulin. Five of Swords, Ten of Pentacles, Ten of Cups, Ten of Swords, the Moon. Oke, maskulin, kamu tuh lagi berpikir ya, dan juga selalu bermimpi buruk tentang ya karma buruk ya, kebahagiaan yang harusnya sudah kamu nikmati ya, kesempurnaan, tapi akhirnya menjadi ketakutan ya, menjadi karma buruk karena ya kamu orangnya tidak banyak bersyukur dengan satu hal. Jadi terlalu banyak pilihan sehingga hubungan kamu ini penuh dengan kesedihan nantinya. Salah satunya karena kisah masa lalu ya, yang belum selesai. Mencoba mempertahankan, pada ujungnya menyiksa kamu, dan kamu dihantui rasa bersalah, rasa tersakiti, terzolimi, karena semua ini berasal dari logikamu sendiri, pikirannya kamu sendiri ya, dan kamu terperangkap dalam hal-hal ilusi ya, terutama tentang adanya pilihan seseorang. Di sini maskulin menyesal ya tentang janjinya di masa lalu, pada akhirnya kehilangan kepercayaan dari orang-orang ya. Jadi maskulin ini udah nggak dipercaya lagi sama orang karena terlalu banyak janji tapi tidak diberikan, tidak memberikan bukti, sehingga di sini maskulin bermimpi buruk terus nih tentang kegagalan, tentang karma buruk, tentang pengkhianatan ya. Kita lihat situasinya maskulin. The Justice, the Knight of Pentacles, the Knight of Swords, the Devil, and the King of Swords, the Tower. Maskulin, permainan kamu ini pada akhirnya akan hancur sendiri ya, terutama tentang perang ilmu ya, perang kebatinan. Kamu akan mengalami kehancuran dalam keberhasilan kamu secara instannya dulunya ya, atau yang masih dipertahankan oleh kamu. Kamu coba untuk mempertahankan koneksi ini juga sebenarnya, tapi kamu memakai trik, memakai manipulasi, memakai topeng ya, sehingga kesuksesan yang kamu raih dengan manipulasimu ini, dengan ilmu sihir ya, mempertahankan hubungan ini dengan tujuan ya buat kepentingan kamu pribadi tadi ya, ini akan hancur juga ya. The Justice, adanya pembayaran karma, tidak bisa lari kemana-mana,
harus mengikuti peraturan Tuhan juga pada akhirnya. Dan mau gak mau ya kamu harus mengendalikan hawa nafsumu, terutama tentang seksualitas, kebebasan, ya, penipuan, kebohongan, ilmu hitam juga. Kamu harus perbaiki ini ya, untuk menstabilkan lagi karma baikmu. Kebahagiaan yang kamu inginkan ini berjalan lambat karena ya kamu masih takut dalam processing pembayaran karma, terutama ya berhenti tentang hal-hal buruk ya gitu. Dan aku ngelihatnya maskulin di sini harus controlling rasa takutmu, mencoba lebih baik lagi. Kamu juga harus bisa controlling karmamu sendiri dengan cara ya kamu harus bisa mengendalikan halusinasimu, mengendalikan ketakutan kamu ya. So aku ngerasanya memang maskulin harus bisa controlling hawa nafsu nih, terutama ya kendalikan hawa nafsumu, karena ini akan mengakibatkan ya dilema ya, dilema kamu sendiri, hukum karma buruk kamu sendiri nantinya, dan kamu tersiksa dengan hubungan yang toksik terus menerus ya. Kamu coba untuk memperbaiki egomu untuk bisa bahagia lagi, tapi kamu masih takut dengan meninggalkan hal-hal buruk, terutama ya tentang perselingkuhan ya, kesenangan duniawinya. Karma itu pasti ada, tapi kitanya juga sebagai feminim harus benahi diri ya, harus yakin gitu ya tentang penyembuhan secara spiritual. Dan pembayaran karma ini sebenarnya memang sedang mengintai si maskulin ya, karma buruknya lagi mengintai maskulin. Makanya sebagian maskulin ini akan mengalami ujian bertubi-tubi, terutama tentang percintaan ya, mengalami kehancuran, mengalami pengkhianatan. Kita lihat the 5 of Swords-nya. Five of Swords, please show me. Five of Swords. Clarify for me the Five of Swords, please. Clarify of Five of Swords. Ace of Cups, the World, and the Queen of Wands. Kemanapun kita berlari, karma itu akan selalu hadir ya, mau cepat atau lambatnya. Tapi di sini feminim, feminim di sini sudah mulai optimis dalam mencintai diri sendiri, mencintai dunia spiritualnya, menikmatilah. Bahkan juga feminim ini mendapatkan pasangan baru nih nantinya ya, ini bisa mancanegara pasangannya. Kita lihat the 10 of Swords, ini triple 10 loh. Ten of Swords, Nine of Wands, Ten of Swords, double guys, Seven of Wands,
hmm. Aku ngerasa memang feminim juga sudah membentengi diri ya dengan spiritualnya. Jadi ya maskulin udah nggak bisa lagi ibaratnya tuh ya mengganggu secara energi ke feminim ya, karena feminim sini sudah banyak belajar dalam mencintai diri sendiri, banyak belajar tentang dunia spiritual juga. Ini yang menjadi pagarnya feminim, dan ini membuat maskulin terbunuh sendiri dengan ya hasratnya dia, dengan gengsinya dia, tersiksa sendiri dengan apa yang dia pertahankan, karena dia juga no contact ke kamu ya, karena gengsinya dia. Kita lihat the moon. Five Cups, the Two of Wands, Ace of Pentacles, maskulin, kamu masih menyimpan rahasia ya dengan orang di masa lalu, dengan orang yang di sekarang kamu jalani. Kamu masih menyimpan rahasia. Kenapa? Karena kamu masih berharap bisa sukseskan lagi masa lalumu dengan karakter barumu. Kamu belum bisa melepaskan itu. Walaupun kamu belajar melepaskan tentang kisah masa lalu, tapi ini masih kecil banget harapannya kamu bisa move on. Ya, kamu masih tersiksa sendiri atas ya pikiran negatifmu. Kita lihat di Justice ya. Dan di sini kamu juga belajar merencanakan masa depanmu itu dengan orang baru dari nol lagi, dan itu membuat kamu takut ya. Kenapa? Ya karena ketakutan kamu itu akan menjadi karma burukmu ya dari apa yang kamu lakukan di masa lalu. Ketakutan adanya perselingkuhan kembali ya, serangan gaib juga dari orang baru ini. Kita lihat the Justice. Three of Wands, the Knight of Wands, the Temperance. Oke, maskulin, kamu selalu beranggapan bisa mengimbangi keduanya, atau sebanyak-banyaknya kamu bisa imbangi ya, dengan modal nekat sih ya. Kamu mengambil resiko, salah satunya kamu traveling ke sana sini ya, dengan tujuan ya kamu akan mendapatkan ketenangan gitu ya. Tapi pada akhirnya enggak sih, kamu ngerasa sia-sia, ketakutan, gelisah, was-was atas adanya karma. Kamu nggak nyaman. Kita lihat the Knight of Swords-nya ya. Hati-hati dengan maskulin juga, ada perdebatan dengan keluarga, entah itu dengan feminim ataupun dengan orang-orang sekitar. Hati-hati ya, ada perdebatan. Four of Pentacles, the Knight of Swords, the Fool. Maskulin, kamu kalau dengerin kata orang, apalagi orang-orang yang tidak memberikan pertanggungjawaban atau memberikan bukti dari ucapannya, ini akan membuat kamu ya selalu stuck dalam drama. Kamu juga pada akhirnya akan mengambil resiko yang lebih besar ya, atas rasa takutmu ini menjadi sebuah mimpi nyata nantinya
ya. Jadi kalau kamu gampang kehasut dengan orang dan tidak ada pembuktiannya, ya lebih baik jangan, ya. Kamu harus pikirkan kembali gitu loh, apakah itu baik buat kamu atau tidak. Kalau nggak baik ya udah jangan deketin, ya. Six of Cups, Nine of Cups tuh ya, kamu masih berharap bisa kembali lagi ke feminim. Doa kamu masih menggantung ya, maskulin. Kamu berdoa setiap malam ini untuk bisa rujuk lagi dengan feminim, tapi ini menggantung harapanmu. Kamu harus memperbaiki dulu ya cara doamu, memperbaiki dulu keinginan kamu itu baik enggak, beresiko enggak, dan efeknya kepada orang-orang sekitar kamu itu bermanfaat atau tidak, ya. Kita lihat devilnya. Kamu terbunuh dengan dramamu sendiri, fitnahannya kamu sendiri, amarah kamu, cemburu kamu, ya, hawa nafsumu, ilmu hitammu. Hati-hati ya niat burukmu tuh. The Judgment, the King of Pentacles, and the Sun. Ini sebagai kebangkitan spiritual agar kamu mendapatkan kestabilan hidup yang lebih positif ke depannya. Kalau kamunya ya belajar prasangka baik dan belajar perbaiki lagi tentang ya kesalahannya kamu, ya. Okay. The Eight of Cups, the Queen of Cups. Oke, aku ngelihatnya di sini kamu membandingkan ya. Kamu membandingkan feminim dan orang ketiga kamu. Kamu bilang ke orang ketiga kamu kalau feminim itu mengecewakan kamu, tidak membuat kamu bahagia, membuat kamu kacau balau, membuat kamu kecewa. Makanya kamu ingin move on, ya. Dan kamu bilang kalau feminim itu ya mengirim ilmu-ilmu yang negatif ke kamu, ya. Padahal di sini ya orang ketiganya ini justru tidak dengan jelas memberikan masa depan ke kamu, hanya menerka-nerka, ya. Bahkan juga wajah aslinya tidak terlihat, ya. Ketika kamu lengah baru dia tunjukkan wajah aslinya, ya. Makanya kamu terbunuh dengan ya pikiran negatifmu sendiri, kebebasannya kamu sendiri. Oke, kita lihat dengan oracle-nya situasi maskulin. Chemistry, codependency, deception, make the effort and the playfulness. Banyak hal yang membuat kamu itu ketergantungan atas keintiman, ya. Dan itu membuat kamu merasa ya kalau berdekatan, bersentuhan itu membuat kamu itu nyaman, ada magnetnya, membuat kamu tuh semangat. Padahal semuanya itu hanyalah tipu daya. Jadi ibaratnya ya hasrat seksualitas yang berlebihan itu hanya membuat kamu merasa ya melayang, membuat kamu merasa terbang. Padahal ini hanyalah permainan dari tipu dayanya setan, sehingga kamu ketergantungan atas keintimidasian,
Jadi kamu nggak bisa kesendirian, kamu ketakutan sendirian, makanya kamu mencari orang lain untuk bisa kamu bawa main-main perasaan kamu dengan topengmu, ya. Dan ini akan menjadi suatu ya kepalsuan. Setiap kamu ketemu orang, kalau kamunya pun tidak merubah pola pikirmu, ya, dan juga kegiatan rutinmu selalu bergantungan dengan adanya orang lain, terutama yang lawan jenis, ya, sampai ya ibaratnya tidak ada status nikah, ya, melakukan sesuatu yang di luar nalar gitu, ya. Ya, ini ujungnya akan terus dipermainkan dengan kebohongan, ya. Dan ya kemesraan yang kalian tunjukkan ya hanya tipu daya, hanya ilusi, hanya kepalsuan. Kita lihat lagi situasinya maskulin, please. Good karma, your birthday, non-judgment, selfness, dishonest. Oke, maskulin, ambil hal yang positif dari segala kejadian ini. Kamu kalau ingin mendapatkan karma baik, ya kamu harusnya tidak berpikiran negatif, ya. Your birthday, kamu akan mendapatkan karma di hari ulang tahunmu, jadi gunakan dengan baik, ya, kehidupan kamu saat ini, agar ketika kamu berulang tahun diberikan hadiah yang terindah oleh Tuhan. Dan di sini ya kita tidak bisa menghukum sesuatunya atau seseorang itu dengan pola pikir kita sendiri, dan kita juga tidak bisa menyalahkan orang lain sepenuhnya, karena kesalahan itu pastinya kita ada andil di situ. Ingin bahagia tapi bukanlah ego, ya, bukanlah hanya ingin bahagia sendiri, tapi pikirkan orang lain juga. Apa yang kita perbuat, apakah itu bisa membahagiakan orang lain juga atau tidak, ya. Dan permainan ini harusnya tidak dengan topeng, agar tidak ada kebohongan. Karena keromantisan yang kamu tunjukkan atau yang kamu cari dengan keinginan bahagiakan diri kamu dulu, puasin keinginannya kamu, otomatis setiap hubungan ini tidak ada kejujuran, ya. Sebagian dari maskulin ada yang mau ulang tahun, jadi jujurkan aja pada dirimu, apakah ini yang membuat kamu bahagia atau tidak. Kalau kamu ingin mendapatkan karma baik, ya kamu harusnya jujurkan tentang kebohongan kamu, keburukannya kamu, ya, kepada seseorang yang kamu sayang. Kenapa? Agar kita bisa melihat sisi baiknya dari seseorang tersebut juga. Apakah dia menerima kita apa adanya di saat kita buruk, ataukah dia akan meninggalkan kita di saat kita buruk. Ya, kebahagiaan itu pastinya akan membawa positif. Kebahagiaan itu bukan membawa hal-hal negatif, tapi suatu keburukan itu juga tidaklah buruk, ya. Keburukan itu kalau kita hanya berpikirnya secara positif, ya, prasangka baik ke Allah, insya Allah hasilnya akan positif, ya. Jadi maskulin,
perbaiki kejujurannya kamu, apalagi yang mau ulang tahun ya. Usahakan, kenapa? Biar dapat karma baik ke depannya dan kamu diberikan hadiah yang terbaik oleh Tuhan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share, dan skip iklan channel aku. Lagi terutama, take care of you guys.